Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqina fid din wa alimna ta'wil amma ba'd. Bapak-Ibu sekalian, rahmatullah. Kita masih di tafsir tematik kita dan kali ini kita ingin mengambil tema tentang urgensi muhasabah dalam perspektif Al-Quran, yaitu tentang pentingnya kita untuk senantiasa refleksi diri, muhasabah diri, terlebih biasanya dalam setiap momen pergantian tahun dan seterusnya. Ini menjadi kesempatan yang baik sekali untuk kita merefleksi diri, muhasabah. Di antara ayat utama yang memerintahkan agar kita bermuhasabah, memperhatikan apa yang sudah dan akan kita lakukan, ini dituangkan atau dijelaskan di surah nomor 59, surah Al-Hasyr pada ayat yang ke-18. Surah 59 ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Silakan. Siapa nih? Pak Eko atau siapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Iya. Ayat ini berisi perintah utamanya untuk kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk hari esok, yaitu akhirat. Namun yang menarik, di perintah ini, dalam ayat ini, diawali dengan perintah bertakwa dan juga diakhiri dengan perintah bertakwa. Jadi dalam rangkaian satu ayat, sampai ada 2 kali perintah bertakwa. Di awal dan di akhir. Ya. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya perintah untuk kita muhasabah. Ya. Dan yang menarik, perintahnya sekali lagi di dalam Al-Quran itu hanya kurang lebih 2 ayat ya, yang berbicara tentang satu tema di mana awal dan akhirnya atau dalam rangkaian satu ayat sampai disebut 2 kali perintah bertakwanya. Salah satunya di ayat ini. Nah, kenapa Allah perintahkan bertakwa yang kita dikaitkan dengan muhasabah? Ya, di antaranya memang takwa itu merupakan satu kumpulan dari semua jenis kebajikan yang kita lakukan. Maka seringkali dikatakan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu salah satu pengertian umum tentang takwa. Dan ini kemudian menjadi rukun khutbah. Wasiat takwa itu, pesan takwa itu khutbah apa saja harus ada. Nah, tapi yang menarik juga di Al-Quran itu pesan takwa ini atau perintah bertakwa itu disebut dalam 2 jenis, 2 macam. Ya. Yang pertama perintah bertakwa itu dengan redaksi haqqa tuqatih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ini misalnya disebut di surah nomor 3, surah Ali Imran pada ayat yang ke-102. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Iya. Perintah bertakwa di ayat ini dengan kalimat sebenar-benarnya takwa. Nah, di ayat yang lain kita temukan perintah bertakwa itu dengan redaksi sebatas semaksimal kemampuan kita, sesuai dengan kondisi keadaan kita. Mari kita lihat misalnya perintah bertakwa yang disebut di surah nomor 64, surah At-Taghabun pada ayat yang ke-16,
di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kepikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terkesan ada sedikit kontradiksi Bapak Ibu. Di satu sisi perintah bertakwa sebenar-benarnya takwa. Tapi di sisi yang lain, di sini perintah bertakwanya sesuai dengan kesanggupan. Benarkah ada kontradiksi dalam Al-Quran? Jawabannya tidak. Karena Al-Quran sendiri menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi yang ada di dalam Al-Quran. Pernyataan ini Allah sebutkan di surah nomor 4, surah An-Nisa, ayat yang ke-82, di mana Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Iya, sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah akan ada banyak kontradiksi pertentangan di dalamnya. Sehingga kita yakin ya tanpa keraguan bahwa tidak ada ayat yang saling bertentangan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau terkesan, terlihat, sepertinya ada pertentangan, hakikatnya pasti itu tidak bertentangan. Mengapa demikian? Karena tadi Al-Quran dari sisi Allah. Sedangkan kalau karya manusia, misalnya produk undang-undang, itu baru disahkan, bahkan mungkin belum disahkan, sudah kelihatan saling bertentangan. Maka dalam konteks bernegara ada yang disebut judicial review. Ya kan, kalau ada undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang yang lain atau undang-undang di atasnya, itu harus direview. Nah, Al-Quran tidak mungkin ada pertentangan. Nah, bagaimana kita menyelesaikan tentang perintah takwa ini? Nah, para ulama kemudian menegaskan prinsipnya bertakwa harus haqqo tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Nah, namun dalam realitasnya, dalam kenyataannya, dalam prakteknya, tentu masing-masing individu akan berbeda. Meskipun sama-sama haqqo tuqatih. Nah, itulah yang dimaksud fastata'tum, sesuai dengan kesanggupanmu. Takwanya orang yang Allah berikan kelapangan rizki sebagai sebenar-benarnya takwa, maka di antara bentuk utama amalnya apa? Berinfak, bersedekah. Tapi takwanya orang yang diberi ujian keterbatasan rizki, bentuk takwa yang sebenarnya apa? Bersabar, tetap istiqomah dalam ibadah. Dan seterusnya. Ketakwaan saudara kita yang sekarang bertugas menjadi tenaga kesehatan, tentu bukan banyak berzikir, bukan banyak sholat sunnah, bukan banyak melakukan ibadah ritual, tapi apa? Membantu pasien, membantu saudara kita yang terpapar penyakit. Itu bentuk takwa mereka yang semaksimal. Demikian juga profesi-profesi yang lain. Nah, ini sekelumit tentang pengantar kenapa ayat utama kita tentang muhasabah ini dimulai dengan perintah bertakwa. Kemudian yang kedua, apa yang perlu kita muhasabai? Tentu dalam setiap hal yang baik kita muhasabah. Namun secara khusus ayat ini menyebut bahwa wal tangzur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Jadi hari esok yang akan kita untuk muhasabah kita itu apa? Hari akhirat, kehidupan akhirat. Mengapa kehidupan akhirat? Nah, tentu saja ini satu bentuk kepastian, hal yang pasti terjadi, tapi seringkali manusia itu memang lalai, bukan lupa yang digunakan oleh Al-Quran ya. Mari kita lihat misalnya di surah nomor 30 ayat yang ke-7, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun.
Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Iya, tentang kehidupan akhirat mereka lalai. Bukan lupa ya, lalai. Kalau lalai itu berarti terkesan apa? Kita mengetahui, tapi manusia umumnya kemudian tidak fokus, itu namanya lalai. Berbeda dengan lupa, lupa sama sekali tidak ingat. Nah, Al-Quran mengingatkan umumnya manusia urusan akhirat lalai. Maka hendaklah setiap diri memperhatikan itu. Sehingga yang diperintahkan oleh Al-Quran apa? Untuk betul-betul berusaha, berikhtiar, mencari kehidupan yang bahagia kelak di akhirat. Meskipun kita tidak boleh melupakan bagian kehidupan kita di dunia. Maka doa sapu jagat kita yang harus selalu kita baca, tidak boleh tinggalkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi fokus yang Allah perintahkan untuk diperhatikan kehidupan akhirat. Surah nomor 28 ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pada apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Carilah kebahagiaan hidup, ikhtiarlah, bekerjalah, berusaha untuk meraih kebahagiaan hidup di akhirat. Tetapi jangan lupakan bagian kamu di dunia. Jangan dibalik-balik ya. Jadi prioritas perhatian hati, pikiran, dan tenaga kita untuk beramal itu orientasinya untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Ya, karena apa? Nah, karena di sanalah kehidupan kita yang sebenarnya. Tapi memang jangan lupakan bagian kamu di dunia. Berarti apa? Ya, berilah perhatian. Sehingga arti penting kehidupan dunia ini bukan pada aspek apa yang diberikan Allah di dunia, bukan. Misalnya dari segi kesenangannya, materinya, kemewahannya, bukan itu. Tapi yang arti pentingnya apa? Waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan untuk kita menjalani hidup di dunia ini. Kenapa demikian? Karena kehidupan yang sebenarnya itulah kehidupan akhirat. Surah nomor 29 ya, namanya surah Al-Ankabut. Ayatnya yang ke-64 Allah berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Iya, jadi kehidupan dunia itu bagi yang tidak memanfaatkannya dengan baik, bagi yang tidak beriman, maka ya seperti main-main saja. Yaitu apa? Aktivitas yang nggak ada tujuan benar. Aktivitas yang ada tujuannya, tapi tujuan itu tidak bermanfaat. Itu yang disebut sendaguro dan main-main. Nah, sedangkan kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan akhirat. Berarti apa? Rumah kita yang sebenarnya, kampung halaman kita yang sebenarnya, itu bukan di tanah kusir, bukan di jalan bendi, tapi apa? Di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada anggota keluarga kita, saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah, telah wafat, kita selalu mengatakan apa? Telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa berpulang? Ya karena tempat kita ini bukan di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan dunia ini tempat kita transit saja, sejenak dan sebentar. Gitu. Suka tidak suka akan melanjutkan perjalanan. Ya, mungkin kita terkadang merasa baru kemarin ya 2020 kok tiba-tiba sudah berganti tahun. Baru kemarin kita rasanya ngantar anak ke TK, tiba-tiba sudah menikah. Baru kemarin rasanya kita, nah itulah kehidupan.
Tapi ingat bahwa kehidupan akhirat yang sebenarnya kehidupan itu. Sehingga Al-Quran mengingatkan kita, jangan kita menyibukkan diri untuk mencari sesuatu yang pada akhirnya kita tinggal, rusak, binasa. Tapi mengabaikan sesuatu yang akan kita temui yang sempurna, yaitu apa? Akhirat. Surah 16 ayat 96 itu mengingatkan prinsip ini, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iya, yang di sisi kita akan lenyap pada akhirnya. Capaian, prestasi, apa yang kita raih selama hidup, pada akhirnya semuanya akan ditinggal. Maka muhasabah tentang akhirat mengajarkan kepada kita untuk proporsional menyikapi kehidupan ini. Yang sedang punya kesulitan dalam kehidupan ini tidak sewajarnya kemudian menjadi putus asa. Karena apa? Kehidupan dunia pasti selesai. Sebaliknya, yang kemudian sedang punya anugerah tidak sewajarnya berbangga diri. Karena apa? Karena pada akhirnya juga akan selesai ditinggal. Maka fokus seorang muslim bermuhasabah untuk akhirat itu akan menghasilkan sebuah sikap bagaimana agar kehidupan yang sempurna yang akan kita jalani itu kelak kemudian dapat kita raih dengan keadaan yang baik. Maka doa visi utama kita, kalau toh mau anak-anak milenial menyebut sebagai resolusi tahun baru, resolusi pergantian tahun itu apa? Ya tetap kembali fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mau di breakdown di bawah rincian seperti apa? Oh, silakan saja. Tapi tidak keluar dari situ. Nah, kenapa juga akhirat kemudian yang Allah perintahkan untuk kita muhasabai? Di antara hal yang terpenting ya dikatakan Al-Quran apa? Karena di sanalah akan ada audit atas individu kita. Jadi auditnya bukan per kelompok ya, misalnya satu bangsa, satu komunitas, enggak, tapi pribadi-pribadi. Setiap orang akan diberikan balasan atas amal yang telah dikerjakannya ketika di dunia ini. Surah nomor 20, surah Toha, ayat yang ke-15, Allah berfirman, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Iya. Agar setiap diri dibalas dengan apa yang telah dia kerjakan. Sehingga kalau ketentuan atau di dunia seringkali ada bentuk-bentuk ketidakadilan. Misalnya dalam mekanisme hukum, kita sering mendengar ungkapan terkadang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya kan? Misalnya. Nah, di akhirat nggak ada. Di akhirat semuanya begitu adil, begitu jelas, tidak ada yang dizalimi. Setiap orang yang berbuat baik akan menerima balas kebaikan. Sebaliknya setiap orang yang berbuat jahat juga akan apa? Juga akan menerima akibat berbuat kejahatannya itu. Tidak mungkin Allah akan salah alamat dalam memberikan balasan-balasannya. Satu lagi misalnya kita lihat prinsip ini berjalan ditegaskan oleh Allah di surah 41 ayat 46. Allah berfirman apa? Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hambanya. Iya, setiap orang. Maka apa saja yang kita kerjakan, ada mekanisme pertanggungjawaban, ada audit,
atas segala nikmat kita, summa latus'aluna yauma idzin 'anin na'im misalnya. Atau juga kemudian misalnya Allah mengatakan innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya yang kita dengar, kita lihat, kita pikirkan dalam hati kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dengan memperhatikan kehidupan akhirat, ini yang paling nyata, buahnya apa? Nah, poin kita sekarang, poin yang ketiga. Kan, kalau poin yang pertama tadi tentang kesan perintah takwa, kemudian kedua muhasabah itu objeknya hari akhirat. Nah, buah dari muhasabah yang paling penting itu yang pertama adalah berkaitan dengan betapa berharganya waktu, umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Sangat bernilai. Di antara jenis nikmat anugerah yang Allah berikan kepada hamba yang berharga itu apa? Waktu, umur ini. Ya, karena dengan waktu, dengan diberi kesempatan umur, kita dapat melakukan sesuatu aktivitas yang bernilai ibadah. Termasuk kalau kita diberi anugerah kesenangan-kesenangan, kalau sudah nggak ada umur, buat apa juga? Maka penting untuk memperhatikan tentang waktu yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita isi dengan kebaikan. Karena apa? Dalam perspektif Al-Quran, waktu yang Allah berikan itu sangat sejenak, sangat sebentar, Bapak Ibu. Ya, bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat, gitu kan? Mari kita lihat dialog ya antara orang-orang yang telah wafat dengan Allah Subhanahu wa taala yang terekam di surah nomor 23, surah 23 pada ayat yang ke 112 ya sampai 114. Dalam ayat ini Allah berfirman, qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin qala illa labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Berapa tahunkah itu pertanyaan Allah? Kalian, wahai manusia, tinggal di bumi. Ya kan? Tapi ternyata jawaban mereka yang sudah wafat itu mengatakan, kami tinggal di bumi, hidup di bumi hanya sehari. Ada juga sekelompok yang menjawab setengah hari. Lah itu pun masih dikoreksi oleh Allah. Kalau kalian tahu sebenarnya kalian hidup di dunia hanya sebentar. Bagaimana mungkin orang yang menjalani kehidupan di dunia yang rata-rata itu, kalau di zaman Nabi Nuh sampai 1000 tahun. Di zaman Nabi Ibrahim ratusan tahun. Di zaman Nabi Muhammad dan umatnya sampai ke belakang sekarang ini, itu Rasulullah bersabda, Sittina sanah, 60 tahun rata-rata usia umat Muhammad. Kok dikatakan hanya sehari, hanya sebentar? Jawabannya, inilah salah satu bentuk relativitas waktu yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Di surah 22, surah Al-Hajj, pada ayat yang ke-47, di mana Allah berfirman, وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَا يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, sehari di sisi Tuhanmu sama dengan 1000 tahun. Jadi 24 jam di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan 1000 tahun waktu kita. Jadi kalau kita hitungan 2021 Masehi, ini yang dihitung sejak kelahiran Nabi Isa alaihissalam, kalau kita konversi dengan kehidupan di akhirat, kita baru kurang lebih 2 hari plus berapa detik itu. Itu yang dimaksud sebentar. Maka rata-rata 1 jamnya di sisi Allah kurang lebih 45 tahun usia kita. Jadi kalau usia kita sampai 90 tahun, itu kalau bandingannya dengan waktu di akhirat di sisi Tuhan, 2 jam. Itu yang dimaksud kenapa Allah menyatakan, kalau kalian tahu sebenarnya kalian hidup di dunia, tinggal di dunia hanya sebentar. Tetapi
yang sebentar ini sangat menentukan nasib keadaan orang kelak di akhirat yang selama-lamanya. Maka jangan lupa, inilah arti pentingnya kenapa kita harus sangat menghargai, menghormati umur yang Allah anugerahkan. Karena yang oleh Allah dikatakan waktu kita sebentar di dunia ini, itu nanti akan sangat berpengaruh. Karena sekali lagi akhirat adalah tempat kita akan diberikan balasan atas apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia. Maka di dunia ini adalah tempat kita ujian, diberikan ujian. Ujian itu enggak lama, anak sekolah aja ujian kan cuma berapa hari. UAN itu cuma 3 hari dari sekian panjang waktu sekolah yang mungkin 3 tahun. Gitu. Demikian halnya waktu kehidupan manusia itu di dunia ini oleh Allah diberikan ujian yang memang tidak lama, sebentar saja. Tujuannya memilih siapa di antara kita yang lebih baik amal. Surah 67 ayat yang kedua, prinsip ini Allah tegaskan di situ. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Iya. Jadi untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Baik. Kemudian yang buah yang kedua, dari kita muhasabah, introspeksi tentang akhirat ini menghasilkan apa? Kerendah hatian. Ya, sikap rendah hati. Buah utamanya yang paling utama begitu. Karena dosa paling utama makhluk Tuhan itu apa? Sombong, takabur. Itu. Maka orang yang kemudian menyadari bahwa ada kehidupan akhirat ya. Enggak hanya di dunia ini. Maka apa yang kita sombongkan? Karena sehebat apapun manusia, tetaplah dia itu makhluk. Gitu. Sehingga cara Allah menyadarkan manusia agar tidak sombong, agar tidak musyrik, menyekutukan, menyembah selain Allah gitu ya. Itu dengan mengingatkan kamu, loh kamu itu kan makhluk. Yang kamu sembah, kamu anggap Tuhan itu ya juga makhluk, nggak bisa apa-apa juga. Ini yang Allah tegaskan di antaranya ini berulang-ulang ya di Al-Quran ya. Kita ambil contoh saja misalnya di surah 25 ayat yang ketiga. Allah berfirman apa? Wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharra wa la naf'a wa la yamlikuna wata wa la hayatan wa la khusyura. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah. Yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan apapun. Dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Jadi kenapa kalau mengambil Tuhan selain Allah? Wong yang kamu tuhankan itu ya diciptakan, seperti kamu ya diciptakan juga. Bahkan untuk menunjukkan lemahnya manusia, maka tidak wajar untuk sombong gitu ya. Betapa jangankan menciptakan alam semesta, langit dan bumi dengan segala kompleksitasnya gitu ya. Allah itu memberi contoh, wong kalian itu bikin nyamuk aja, jangankan nyamuk, patungnya nyamuk aja nggak bisa. Ya, kalau patung orang, patung gajah mungkin gede lah. Patungnya nyamuk ini kecil. Nyamuk, kalau di ayat lain itu apa istilah Allah itu lalat, ya kan? Coba bikin lalat loh, bukan lalat yang gede ya, patung lalat gede, ini patung lalat kecil-kecil itu. Belum bikin organnya lalat di dalam itu gimana? Lalat betina, lalat jantan misalnya, gimana itu? Belum nyamuk itu kalau pakai mikroskop dengan kelipatan 40 kali pembesar, wah itu di dalam itu sangat kompleks sekali. Maka apa? Kelemah manusia, sehingga Allah itu sangat memuji orang yang mau bersikap rendah hati, tidak sombong. Ya, mereka oleh Allah dikatakan sebagai apa? Hamba-hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang yang sanggup untuk bersikap rendah hati. Surah 25 ayat 63 Allah berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati.
Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Iya. Orang-orang yang di hamba-hamba yang kasih Allah itu yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Sehingga mereka layak kemudian disebut sebagai hamba yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyombongkan diri. Yang terakhir, Bapak Ibu, buah terpenting dari kita muhasabah akhirat itu apa? Kita kembali kepada kesadaran bahwa di samping kita hanyalah seorang makhluk, kita ini pastilah makhluk yang memiliki banyak kekurangan. Ya, tidak ada orang sempurna. Yang sempurna itu hanyalah pemilik kesempurnaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jenis manusia yang kemudian anugerah oleh kesempurnaan hanyalah para nabi, para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita semuanya enggak ada itu yang disebut orang sempurna. Maka apa? Proporsional lah. Kalau kita menyukai, kalau kita menyenangi, muhibbin lah terhadap orang, proporsional saja, mereka juga manusia. Apapun latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, latar belakang sosial budayanya, tetaplah kalau dia baik, itu ya tetap manusia. Jangan sampai terus dipuja seperti malaikat, nggak punya salah. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak suka sama orang, ya jangan sampai dihujat seperti setan, nggak ada kebaikan sama sekali. Manusia tetap manusia, yang ada kebaikannya, tapi juga ada kelemahan dan kekurangannya. Itu biasa. Maka kita proporsional menyikapi seperti itu. Nah, bagi kita pribadi individu-individu dengan kesadaran seperti itu apa? Akhirnya apa? Kita kembali kepada kesadaran untuk berbanyak mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Maka buah yang paling konkret dari muhasabah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyadari pada akhirnya kita hanyalah makhluk biasa yang dhaif, yang sewajarnya kita terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang berusaha untuk terus memohon ampun, begitu banyak kebaikan yang Allah siapkan. Maka orang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Tapi kata Al-Quran apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Surah 3 Ali Imran ayat yang ke-135. Allah menyatakan itulah salah satu ciri orang yang bertakwa, orang baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Iya, ini orang namanya orang baik. Jadi kalau ada orang baik itu diartikan orang yang nggak pernah berdosa, salah, keliru. Nggak ada orang nggak punya dosa. Setiap orang tempatnya telah berbuat salah. Ya. Dan ketika seseorang itu telah berusaha kembali kepada Allah, bertobat, tetap saja dia manusia. Artinya apa? Peluang kesempatan untuk khilaf tetap masih ada. Jika orang sudah bertobat, jangan terus persepsi kita berubah. Oh, orang itu udah bertobat ya, sekarang jadi malaikat. Enggak, ya tetap manusia. Tetap manusia berarti apa? Ya ada kesalahan, kekurangan, kekhilafannya. Hanya bedanya kalau sebelum bertobat, yang menonjol hidupnya itu ke perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tapi ketika dia sudah bertobat, maka yang menonjol, yang istiqomah, kebaikan-kebaikannya. Itu aja. Maka untuk orang bertobat itu diantaranya apa? Muhasabah ini menghasilkan tobat dan akan mendapatkan doa-doa malaikat. Surah 40 ayat 7 itu menggambarkan bagaimana malaikat Arsy selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk orang yang bertobat. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala.
Iya. Faghfir lilladzina tabu, berilah ampunan untuk orang-orang yang bertobat. Nah, ini menggambarkan sekali lagi bukan hanya bentuk akan diberikan kebaikan oleh Allah langsung, tapi juga akan mendapatkan serangkaian doa-doa dari malaikat arsy. Dan itu masih banyak sekali janji kebaikan yang akan Allah anugerahkan bagi orang-orang yang bertobat. Nah, buah dari muhasabah, kita menghormati, menghargai atas kesempatan umur yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka itulah Allah banyak bersumpah dengan waktu di Al-Quran. Yang kedua, kita menjadi orang yang berendah hati, tidak mudah untuk takabur, apalagi sombong. Dan yang paling penting lagi, buah utama itu, kita akan senantiasa kembali ke jalan yang benar, menghindari hal-hal yang tidak baik. Dan pada akhirnya, ketika itu semua dapat kita lakukan, kita tidak akan ada kekhawatiran yang berlebihan dan kesedihan, sehingga yang ada tersisa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita pandai bersyukur, pasti akan diberikan terus kebaikan-kebaikan, ditambah terus nikmat-nikmatnya. Dan yang terpenting apa? Akan merasakan kebahagiaan kehidupan kita di dunia, terlebih di akhirat nanti. Baik, mungkin begitu. Pak Eko, monggo. Saya kira mungkin yang dapat kita sampaikan, dipersilakan kalau ada yang nanti akan menyampaikan tanya. Baik, terima kasih Pak Kiai atas apa yang tadi disampaikan. Untuk itu saya kira sangat cocok sekali untuk kajian kita pagi hari ini. Temanya tentang urgensi muhasabah yang barusan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Pak Ali Nurdin MA, dengan dilengkapi dengan berbagai macam ayat yang terkait dengan urgensi muhasabah. Nah, ini saya ambil ada pertanyaan Pak Kiai dari chat dari Bapak Haji Amri Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah? Mohon bisa ditanggapi Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Amri. Pernyataan di Al-Quran ada 2 kali sampai ya yang menyatakan, misalnya di surah nomor 2 ayat 186 Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ya, aku akan mengabulkan setiap doa apabila hamba-Ku berdoa. Demikian juga di surah 40 ayat yang ke-60 di mana Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan. Nah, pertanyaan menariknya, dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan? Berdasarkan kedua ayat itu, sebenarnya setiap doa yang benar, yang tulus akan dikabulkan, Pak Amri. Ya. Cuma memang pengabulan doa itu tidak harus mengikuti apa yang kita minta, termasuk jadwal pengabulannya. Gitu. Karena apa? Karena wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, yang maslahat untuk hidup kita itu bukan kita yang lebih tahu. Nah, itulah mengapa para ulama biasanya kemudian menjelaskan cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama, memberi sesuai dengan apa yang kita minta dan waktu yang kita harapkan. Itu umumnya yang disebut doa makbul begitu. Nah, ini nanti kita merujuk ke hadis Rasulullah, misalnya doanya orang yang teraniaya, gitu ya, doanya orang yang sedang safar dalam perjalanan, itu waktu-waktu dan orang-orang yang doanya makbul, gitu. Ya, ada juga nanti kan tempat-tempat yang makbul, ada waktu-waktu yang makbul, juga ada situasi rohani orang yang makbul doanya. Nah, itu sehingga kalau kemudian kita bisa menghadirkan sebuah kesadaran dalam hati kita untuk merasa rendah, dihina di hadapan Allah. Nah, itulah maka doa para nabi itu biasanya dimulai dengan kesadaran seperti itu. Misalnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menganiaya diriku sendiri. Itu salah satunya untuk mendorong atau untuk mengharapkan agar doa itu dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang kedua,
Allah mengabulkan doa dengan cara apa? Dengan mengganti permohonan kita. Ya, dengan mengganti permohonan kita. Atau mengganti apa yang kita inginkan. Misalnya apa? Seseorang yang misalnya berdoa supaya kemudian diberikan katakanlah permintaannya apa? Misalnya, ya Allah saya punya proyek ini. Mudah-mudahan bisa goal proyek saya, usaha saya ini. Nah, ternyata kemudian misalnya kok tidak goal. Ya. Tapi kalau kita tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyanyiakan doa kita. Wong doa kita itu sudah juga ibadah juga. Nah, cara Allah nanti biar mungkin di antara misalnya apa? Oh, ternyata kemudian proyek itu banyak sekali tikusnya, orang korupsi. Sehingga dengan tidak mengabulkannya itu Allah menyelamatkan kita sebenarnya. Nah, dikabulkan. Nanti Allah akan memberikan yang lebih bersih, lebih halal, lebih barokah. Bisa saja seperti itu. Dan yang ketiga, dengan cara apa? Menunda pengabulan, tapi pasti nanti akan diberikan di akhir. Maka tidak ada yang sia-sia di dalam Al-Quran. Tapi memang tradisi, kebiasaan, sikap manusia itu apa? Wa kanal insanu ajula. Dalam urusan doa manusia itu suka tergesa-gesa. Pengennya segera dikabulkan, pengennya segera diberikan. Ya, kalau bisa tadi malam berdoa, pagi sudah diberi. Itu pengennya manusia begitu. Meskipun Allah mampu, tapi kalau tidak dilakukan, pasti ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikannya. Gitu. Nah, ini diantara sekelumit tentang pentingnya kita tetap berdoa. Maka Rasulullah SAW sekali mengatakan ad-du'a muhul ibadah. Doa itu sendiri adalah intisarinya dari ibadah-ibadah kita. Terima kasih, Pak. Kemana Pak Eko? Hilang. Menyambung pertanyaan tadi, kalau boleh Pak Ustadz, Pak Alim dari sini. Monggo. Kan banyak nih masalah sekarang di negeri kita itu, terutama masalah yang baru-baru kita hadapi sekarang. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz apabila banyak orang yang berdoa atas ketidakadilan atau atas kezaliman seseorang atau sesuatu grup, sehingga mereka mendoakan pada Allah yang jelek, azab yang pedih atau seperti itu. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Apakah doa itu termasuk doa yang bisa dikabulkan juga oleh Allah? Makasih Pak Amri. Makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah itu pernah berdoa Pak kepada Allah, tapi ditegur oleh Allah itu. Karena dianggap melampaui batas doanya. Doanya apa itu? Ya, doanya Rasulullah itu memohon kepada Allah ya agar menghancurkan satu kaum yang telah durhaka gitu. Maka terus turun ayat surah nomor 3 ayat 128. Ya, surah 3 ayat 128, apa bunyi ayat itu? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad untuk mengadab mereka atau mereka nanti tobatnya diterima, bukan urusan kamu. Jadi kalau kamu berdoa agar mereka diazab, agar dipendekkan umurnya, agar cepat mati, itu bukan urusan kamu, itu urusanku itu. Tidak usah, kalau doa itu ketetapanku sudah jalan kok. Nah, gitu. Jadi artinya apa? Jangan sampai orang itu makan jadi Tuhan gitu loh Pak. Atau mendikte Tuhan dalam berdoa itu tidak dibenarkan. Tetap ada etikanya ya. Maka kalau yang berdoa seperti itu tidak dibenarkan. Dan itu kan sebetulnya bukan doa itu Pak. Itu semacam apa ya? Semacam ekspresi kebencian gitu pada seseorang. Dan itu saya kira bukan ajaran Islam. Rasulullah itu kurang apa? Dianiaya, dizolimi. Tapi beliau malah doainnya, ya Allah, mudah-mudahan nanti kalau bukan bapak ya ibunya yang beriman, nanti keturunannya yang beriman. Atau ya Allah mereka nggak tahu kok, ampunilah mereka. Nah ini salah satu sikap Nabi yang kemudian
justru Islam itu akhirnya berkembang gitu loh Pak. Islam itu, nah kalau misalnya apa setiap orang durhaka langsung ya Allah pendekkan umurnya, matikan dia, nanti gimana nih keturunannya nggak akan menerima Islam gitu ya. Jadi doa itu bukan sekedar kita memanjatkan permohonan kepada Allah, tapi juga ada niat yang harus tulus dan juga ada cara yang harus benar, kira-kira itu ya. Sehingga kemudian kalau substansi doa itu memohon untuk kecelakaan orang lain, keburukan pihak lain, saya kira itu bukan sikap cara berdoa yang dibenarkan atau yang baik dalam agama kita. Begitu Pak Amri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Bagus sekali Amin. jawabannya itu tuh sangat menyentuh juga, terutama di dalam dikaitkan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala pada Nabi. Ya itu sebenarnya gitu, dan itu doa itu sebenarnya Pak Ustadz yang saya majukan itu adalah itu bukan orang yang sembarangan, orang-orang yang alim, orang-orang yang kiai-kiai mendoakan seperti yang saya bilangkan tadi itu. Jadi apakah mereka itu tidak mengetahui gitu atau gimana? Saya juga tidak ngerti. Tahu Pak, saya yakin tahu, beliau-beliau itu tahu, cuma mungkin karena emosi dirinya, emosi keagamannya yang meluap atau kepentingan politiknya yang mungkin berbeda sehingga muncul substansi doa-doa seperti itu. Dan sekali lagi ini tentu bukan sesuatu sikap yang dibenarkan. Tapi ya tadi kembali ke proporsional ya Pak ya. Maka kiai, ustadz, ulama juga manusia, kira-kira gitu. Terkadang meskipun tahu, tapi mungkin ya lupa atau khilaf, sehingga kemudian ya kita menempatkannya, loh kok gitu sih? Ya sudah, kalau gitu nggak usah diambil yang itu aja. Yang doa yang jelek nggak usah diikuti. Kita ikuti yang baik-baik saja, petunjuk yang benar dan baik-baik saja. Begitu Pak Amri. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz, sejuk kali jawabannya Pak. Amin. Terima kasih. Monggo Pak Eka lanjut. Dan Pak Eko-nya ini nih. Oh, hilang. Monggo silakan yang lainnya. Pak Bambang mungkin udah siap-siap ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai muhasabah Pak Kiai. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah yang langsung minta taubat setelah berbuat kesalahan. Tapi yang namanya manusia lemah ya. Besoknya lagi berbuat lagi, taubat lagi, berbuat lagi. Itu bagaimana Pak Kiai? Yang kedua, katanya kehidupan di akhirat itu kan kehidupan akhir kita tujuan. Tapi begitu beratnya menghadapi yaumul hisab itu Pak Kiai. Sebenarnya apa yang terjadi pada saat yaumul hisab itu Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Yang pertama adalah tentang orang tobat kok ngulang lagi gitu ya. Banyak temennya itu Pak. Tenang aja itu. Begitulah manusia gitu ya. Tapi begini, yang penting kalau kita merujuk ke Al-Quran itu indikator orang itu ini serius nggak sih tobatnya gitu ya. Misalnya itu sungguh-sungguh nggak sih ini? Ini kita lihat misalnya di surah 20 ayat 82. Allah berfirman begini, wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma ihtada. Sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun atas orang yang bertobat, beriman, beramal solih, dia tetap dalam petunjuk. Jadi kata kuncinya dia berusaha tetap dalam petunjuk. Berusaha tetap dalam jalan kebaikan. Bahwa setelah berusaha tetap kok masih khilaf juga, ya namanya lagi-lagi adalah manusia, nggak apa-apa. Maka salah satu bukti keseriusan seseorang bertobat itu istiqomahnya. Ya, istiqomahnya itu. Misalnya gini, kita tobat ya, karena mungkin waktu muda kita pemarah, banget suka marah sama istri. Nah sekarang kita tobat, maka kita mengurangi, bukan nggak marah sama sekali, mengurangi lagi. Nah kira-kira gitulah. Nah, itu namanya indikator dia serius tobatnya. Tapi kalau kemudian ngakunya saya sekarang tobat nggak akan marahi kamu lagi, baru ngomong gitu sejam kemudian langsung marah lagi, ya itu namanya bukan tobat yang serius yang sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau kemudian misalnya ada orang tobat dari dosa A, tapi dia ganti dosa B yang dikerjakan misalnya gitu, ya itu juga mungkin juga itu Pak. Nah maka artinya apa?
Yang terpenting kita ikhtiar, berusaha sungguh-sungguh, istiqomah dengan kebaikan-kebaikan kita. Agar istiqomah bagaimana? Di antaranya kita berusaha bergabung dengan kelompok orang-orang yang menurut kita itu lebih baik. Sehingga dengan cara itu kita bisa tetap istiqomah dalam kebaikan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yaumul hisab itu? Ya, jadi proses secara sederhana, secara garis besar nih ya Pak Bambang ya. Ketika kiamat tiba, itu kan dikatakan salah satunya disebut oleh Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Ya. Langit diganti dengan langit yang baru. Bumi kita hancur, diganti bumi yang baru. Nah, setelah siap kehidupan akhirat itu, maka manusia kemudian dibangkitkan. Dibangkitkan itu berarti dihidupkan dengan diberikan jasad yang baru sesuai dengan amalnya ketika di dunia. Nah, inilah proses kehidupan akhirat dimulai. Dimulai dari mahsyar dikumpulkan, kemudian hisab. Hisab artinya penghitungan amal, Pak. Karena manusia diberi catatan amal, toh. Terus dihitung itu seberapa banyak usia Allah berikan, berapa banyak amal kamu. Nah, setelah dihisab, itu kemudian ditimbang, mizan namanya. Setelah ditimbang, mizan, manusia kemudian akhirnya tinggal satu fase lagi ya Pak, melewati sirat, jembatan yang menghubungkan kehidupan ke surga. Nah setelah itu kumpul semua rombongan kemudian menuju ke surganya Allah. Maka ada surah rombongan namanya Az-Zumar. Setelah mulai proses yang individu sifatnya itu, manusia dikumpulkan bersama. Nah, saya bayangkan nanti itu rombongan dari Masjid An-Nur. Wah, gitu ya, langsung ke surga semuanya. Wah, nanti yang depan bawa spanduk Pak Musleh lah gitu, dan yang lain gitu ya. Nah, itu kira-kira prosesnya seperti itu. Gitu. Maka sebetulnya kehidupan dunia itu baru sedikit sekali Pak yang panjang itu. Nah ada juga kelompok yang nanti itu nggak ada proses itu Pak. Kata Rasulullah ada yang disebut orang-orang yang begitu dibangkitkan langsung menuju surga, nggak ada hisabnya Pak. Nah itu yang ya para nabi jelas pasti. Kemudian di antara umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah ada 70.000 orang yang nanti tanpa hisab langsung masuk surga. Ada juga Pak orang yang tanpa hisab tapi langsung masuk neraka, nggak ada hisabnya lagi. Kenapa? Ya nggak ada yang perlu dihisab, semua jelek amalnya. Itu contohnya siapa? Kalau di Al-Quran namanya Fir'aun. Fir'aun itu begitu dibangkitkan langsung adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan Fir'aun bersama tentaranya ke dalam adab yang pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang kemudian wajarnya umumnya manusia itu yang dihisab. Nah, harapan kita seandainya kita termasuk golongan yang dihisab, semoga hisab kita itu hisab yang mudah, hisaban yasira, hisab yang mudah yang menghadirkan kita meraih kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Matur nuwun Pak Bambang. Terima kasih Pak Ustaz. Oke, langsung. Monggo Mas Rey. Baik, ini masih ada waktu ya Pak Ustadz? Oh, ada pertanyaan dari Pak Amir di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Ali, mohon pencerahan dalam rangka muhasabah tentang pemahaman arti toleransi dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Karena ada sementara pihak seakan-akan menganggap kita tidak toleran terhadap pihak lain dan dijadikan sebagai alasan untuk menyudutkan umat. Nih. Baik. Pertama, toleran ini bukan bahasa Arab ya Pak ya, itu bahasa bahasa Inggris mulanya gitu ya. Makna secara umum sikap toleran itu adalah kita memberikan kebebasan kepada pihak lain untuk mempercayai keyakinannya. Maka toleran itu sebetulnya ada dua model nih Pak. Ada yang modelnya pasif. Dan ini urusan muamalah kemanusiaan ya Pak, sosial. Toleran tidak ada dalam konteks urusan akidah. Akidah eksklusif masing-masing. Ya, kita yakin indatina indallah Islam, itu harga mati Pak. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanya Islam, itu harga mati. Toleran kita tidak ada dalam konteks akidah, dalam konteks ibadah ritual, itu lakum dinukum wal yadin. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Itu nah, tapi dalam konteks sosial ini toleran itu ada dua bentuk. Yang pertama yang pasif, pokoknya jangan saling ganggu lah, silakan.
Kamu beribadah sesuai keyakinanmu, kita beribadah sesuai keyakinan kita. Itu namanya toleran yang pasif. Itu. Nah, ada juga terutama ini untuk masyarakat yang belum dewasa ini, Pak. Masyarakat yang belum dewasa belum banyak piknik lah ya, belum banyak itu masih pasif ini. Yang penting jangan ganggu lah. Kira-kira gitu masing-masing aja ya, silakan gitu. Jangan dicampur aduk gitu. Nah, yang kedua itu toleran yang bersifat aktif. Bukan sekedar tidak saling mengganggu, tapi kita juga bisa bekerja sama dalam konteks kemanusiaan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Kemanusiaan ya, untuk membangun kehidupan baik. Itulah maka kemudian kalau di kompleks kita, di wilayah kita ada kerja bakti, ya, ada untuk memperbaiki saluran air dan hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama di dunia ini, itu dengan latar belakang apapun. Saling kesepahaman kita membangun, kita kalau dia punya masalah kita bantu dia, yang non-muslim itu, kalau dia ngundang kita untuk datang dalam konteks acara-acara sosialnya, misalnya pernikahan, misalnya sakit, kita juga nengok dan menghadirinya, apalagi kalau itu keluarga, itu masuk kategori toleran. Maka kemudian, nah terkadang memang ada yang kemudian toleran itu agak offset, kebablasan, misalnya apa? Ada yang kemudian misalnya apa? Beribadah secara Islam tapi di dalam gereja gitu. Dalam gereja sholawatan, pengajian, itu saya kira apa nggak ada tempat yang lain apa kira-kira begitu. Itu sudah offset lah ya. Ini tidak perlu harus begitulah gitu. Kita bisa tetap menghormati mereka, bekerja sama dengan baik, dengan ketulusan kita tanpa harus seperti itu. Nah ini contoh kebablasan. Meskipun ini mungkin debatable juga itu Pak dari aspek hukumnya gitu ya. Sehingga kemudian paling tidak kalau kemudian kita meyakini akidah kita, mereka meyakini keyakinannya, ya itu juga toleran itu. Sehingga kemudian jangan dikatakan, oh itu enggak toleran itu, kamu namanya ekstrim, oh enggak benar juga. Oh, kita itu memang harus eksklusif juga, urusan akidah itu ya qul huwallahu ahad urusannya. Kan begitu. Jadi toleran itu pada aspek hubungan sosial kita, hablum minanas kita, muamalah kita. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, waktunya sudah habis, tapi ada pertanyaan penting satu lagi nih dari chat. Mungkin terakhir ya Pak Ustadz ya. Terakhir, ya. Baik, ini pertanyaan bagus dari Pak Haji Priyono. Beliau menanyakan dalam surat yang dibacakan yang ke-8 atau surat ke-20 ayat ke-15, seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal terjemahannya, orang akan dibalas sesuai dengan yang dikerjakan. Bagaimana kalau seseorang beramal, pahalanya dikirim kepada ayah atau saudaranya yang telah meninggal? Apakah pahala tersebut sampai karena ayah atau saudara yang dimaksud juga tidak berbuat, tetapi orang yang mengerjakannya itu? Baik. Terima kasih. Mungkin sekalian ditutup Pak Ustadz. Siap. Matur nuwun. Memang ini ada khilafiyah ya Pak Priya, ada beda pendapat lah. Pendapat pertama mengatakan sampai. Pendapat kedua mengatakan enggak sampai, udah meninggal, udah putus amalnya. Ya, sikap kita bagaimana? Jadi sebenarnya konteksnya itu bukan ngirim pahala, Pak. Tapi ini namanya wasilah, doa dengan wasilah amal soleh. Itu yang seperti yang dilakukan oleh penghuni gua dalam sebuah riwayat itu ya. Yang kata Rasulullah ada 3 orang tersesat dalam gua, terus tertutup pintu guanya, mereka masing-masing berdoa dengan amal solehnya. Ya, dengan mengatakan ya Allah saya pernah beramal ini saya berbakti ke orang tua saya, sekiranya itu amal yang baik dan engkau terima, tolong beri solusi masalah saya. Nah gitu. Demikian juga kelompok kedua, ketiga, seterusnya itu. Maka kemudian kalau kita beramal ya Allah ini sedekah amal saya yang kuniatkan, sekiranya ikhlas kuterima, mohon ya Allah ampuni kesalahan orang tua saya. Misalnya begitu, maka itu sepakat bolehnya itu, tidak masalah. Kalau toh ada yang enggak berpendapat tidak boleh, itu kecil sekali. Itu namanya apa? Wasilah dengan amal soleh kita. Dan itu boleh saja. Tapi bukan ngirim pahala. Ya, kalau ngirim pahala itu seakan sudah pasti diterima. Kadang kan belum tentu juga. Karena apa? Itu adalah sebagai bagian ikhtiar doa kita. Doa kita, maka kita misalnya membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca zikir yang kita niatkan sebagai doa kepada Allah agar kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu juga membawa kebaikan untuk orang yang telah meninggal. Namanya doa, nanti meskipun yang bersangkutan nggak berbuat,
Nah, maka ya bisa saja Allah kemudian mengabulkan doa kita, harapan seperti itu. Maka sebagai sebuah doa, sekali lagi sebagai doa namanya harapan ya Pak ya. Jadi memang kalau dalam bentuknya itu, ya Allah ini amal pahala saya telah ini tolong berikan ke fulan ini. Nah itu yang ada semacam seperti itu, yang ini yang tajam ke perbedaan pendapatnya. Begitu. Terima kasih Pak Pri, terima kasih semuanya. Monggo mari kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa untuk kita semuanya. Mungkin ada yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya dan disembuhkan. Yang sedang punya kesulitan, semoga Allah mudahkan. Yang punya hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, sehubungan dengan kajian kita sudah selesai. Mohon izin juga Zoom ini kami tutup untuk proses recording. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Musli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amri. Sama-sama Bapak. Semuanya, Pak Jo, Pak Bambang, Pak Darmaji, Bu Erni, dan semuanya yang tidak kami sebutkan satu persatu.